Sebelumnya, kita harus mengetahui dormansi adalah keadaan biji yang tidak berkecambah atau tunas yang pertumbuhannya terhambat selama periode tertentu. Kemudian, pinang merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang memiliki waktu yang cukup lama untuk berkecambah, 1-1,5 bulan. Kemudian, metode skarifikasinya dapat dilakukan dengan cara penusukan, penggoresan, pemecahan, pengikiran, dan lainnya. Adapun tujuan praktikum ini adalah untuk mengenal beberapa tipe-tipe dormansi dan untuk mengetahui pengaruh kulit biji yang keras terhadap perkecambahan. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada proses praktikum ini, yang pertama polybag sebagai wadah media tanam, kemudian 3 buah biji pinang yang akan digunakan sebagai bahan yang akan diberikan perlakuan skarifikasi dalam proses pengujian perkecambahan biji pinang. Kemudian kita menggunakan kertas pasir sebagai alat pengskarifikasi dalam proses praktikum. Kemudian digunakan pelabelan sebagai penanda pembeda pada perlakuan polybag. Kemudian digunakan pula pasir sebagai media tanam dalam proses pengujian perkecambahan biji pinang. Prosedur percobaan yang pertama, siapkan alat dan bahan. Langkah yang kedua, siapkan polybag, kemudian isi dengan pasir. Langkah yang ketiga, siapkan buah pinang sesuai kriteria, di mana biji pinang yang akan disediakan sudah tua dengan ditandai berwarna kuning. Kemudian langkah yang keempat, masing-masing buah pinang diberi perlakuan yang berbeda-beda pada setiap polybag. Untuk perlakuan biji pertama, kikir atau asa buah pinang dengan kertas pasir pada jarak 180 derajat dengan embrio sampai tampak endospermnya. Kemudian, untuk perlakuan pada biji kedua, kikir atau asa buah pinang dengan kertas pasir pada jarak 90 derajat dengan embrio sampai tampak endospermnya. Pastikan biji pinang dalam posisi melintang. Kemudian, untuk biji yang ketiga, tanpa diberikan perlakuan atau tanpa kikir atau asa atau kontrol. Kemudian, untuk langkah selanjutnya, tanam biji pinang pada polybag yang sebelumnya telah diberi perlabelan. Kemudian langkah yang keenam, siram buah pinang yang telah ditanam hingga lembab. Kemudian langkah yang terakhir, amati perkecambahan biji pinang dan catat waktunya setiap minggunya. Kemudian kita memasuki pada bagian hasil. Nah, adapun hasil praktikum yang kita dapatkan pada proses praktikum dormansi biji pinang dengan perlakuan skarifikasi pada biji pinang didapatkan laju perkecambahan benih pada berbagai perlakuan skarifikasi biji pinang, di mana laju perkecambahan benih biji pinang yang tercepat terjadi pada skarifikasi perlakuan M0 dengan kikir jarak 180 derajat dengan waktu muncul radikula terjadi pada 2 MST atau 2 minggu setelah tanam. Kemudian didapatkan panjang radikulanya sebesar 0,6 cm. Kemudian laju perkecambahan benih yang tercepat kedua adalah terjadi pada skarifikasi M2, yaitu dengan kikir jarak 90 derajat dengan waktu muncul radikula terjadi pada 3 MST atau 3 minggu setelah tanam. Didapatkan pula panjang radikulanya sebesar 0,2 cm. Kemudian laju perkecambahan benih yang terlama terjadi pada skarifikasi M3, yaitu tanpa asa atau kikir atau kontrol, di mana waktu muncul radikula terjadi pada 3 MST atau 3 minggu setelah tanam. Didapatkan pula panjang radikulanya sebesar 0,1 cm. Kemudian didapatkan persentase daya berkecambah, di mana daya berkecambah dengan rumus jumlah benih yang berkecambah normal per jumlah benih yang dikecambahkan dikali 100%. 6/6 dikali 100% sama dengan 100%. Jadi persentase daya berkecambah pada praktikum ini sebesar 100%.
Selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan. Berdasarkan data hasil praktikum yang didapatkan, dapat kita ketahui bahwa perlakuan skarifikasi yang berbeda sangat nyata terhadap laju perkecambahan. Perlakuan skarifikasi bagian pangkal benih atau M0 dengan kikir jarak 180 derajat menghasilkan data laju perkecambahan tertinggi, di mana hal ini nyata meningkatkan laju perkecambahan benih pinang hingga 64% dibandingkan M1 dengan kikir 90 derajat dan M2 tanpa skarifikasi. Kemudian, skarifikasi dilakukan dengan mengupas sebagian epikarp atau lapisan terluar benih dan mesokarp atau bagian sabut, kemudian menggosok endokarp yaitu lapisan benih bertekstur keras. Adapun alasan untuk memperkuat argumen mengapa perlakuan skarifikasi pada bagian pangkal benih atau perlakuan M0 dengan kikis 180 derajat dikarenakan posisinya yang sangat dekat dengan embrio, di mana hal itu skarifikasi tersebut menyebabkan air dan oksigen mudah masuk ke dalam benih, hingga proses perkecambahan dimulai lebih cepat dibandingkan skarifikasi pada bagian yang lain. Hal ini sesuai dengan literatur Bakar pada tahun 1950 yang menyatakan bahwa perlakuan skarifikasi benih mempercepat perkecambahan dan meningkatkan persentase, di mana persentase berkecambah pada dasarnya adalah merusak lapisan kulit benih yang keras sehingga air dan oksigen dengan mudah masuk ke dalam benih. Kemudian yang menyebabkan benih lebih cepat berkecambah dibandingkan yang diskarifikasi pada bagian lain adalah karena skarifikasi benih pada bagian pangkal atau pada perlakuan M0 menyebabkan benih lebih cepat berkecambah diduga dikarenakan skarifikasinya dekat dengan embrio, sehingga proses imbibisi yang merangsang terjadinya dekat dengan embrio yang menyebabkan benih lebih cepat ditranslokasikan, di mana skarifikasi tersebut mengakibatkan proses imbibisi dapat merangsang terjadinya hidrolisa dan pengaktifan enzim-enzim yang mendorong terjadinya perkecambahan yang terjadi di dekat embrio, sehingga didapatkan laju perkecambahan tertinggi pada perlakuan M0 atau kikis 180 derajat.